Kita langsung ke Kiai Holil. Kalau tadi Bang Novel mengatakan bahwa sesungguhnya meskipun sudah ada kesepakatan tidak membawa simbol-simbol LGBT, tapi takut kelepasan. Bisa nanti ketika konser dimulai, ada chaos, itu kan yang dikhawatirkan oleh Bang Novel tadi kan. Itu namanya saddan lidhari'ah dalam bahasa ilmu usul fikih. Itu langkah preventif ya. Ada Bang Novel Bamukmin ini sangat tidak yakin kalau nanti itu melepaskan kebiasaannya cosplay itu untuk mengibarkan bendera LGBT. Itu sah-sah saja sebagai warga dan melihat dari penampilannya yang mengkhawatirkan sehingga menjadi kampanye. Kan yang kita khawatirkan menjadi kampanye sehingga anak muda yang banyak di Indonesia menontonnya merasa itu adalah yang legal dan dianggap itu dibenarkan oleh tradisi, oleh agama dan oleh sosial kita. Saya ingin menyampaikan sebenarnya secara institusi MUI tidak pernah mengomentari ini ya. Jadi tidak pernah mengomentari. Jadi kalau ada sebagian ketua yang menyampaikan mungkin pendapat pribadi tetapi memang tidak berbeda jauh dari kelembagaan MUI. Maka setelah saya diundang saya harus mengklarifikasi di sini. Yang pertama berkenaan dengan LGBT, konser dan kampanye. Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama berkenaan dengan LGBT. Ya bagi kami LGBT itu tidak ada tawar-menawar, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang berkelainan. Oleh karena itu cara kita menyayangi secara kemanusiaan pada mereka adalah mengobati mereka. Tapi tetap menyayangi bukan dibenci, mengobati mereka, kemudian mereka diajak benar kepada orientasi yang benar kepada lawan jenis. Karena memang menurut pemahaman kita dan dalam undang-undang kita itu adalah pernikahan antara laki dan perempuan. Itu yang pertama. Artinya LGBT tidak ada lagi ruang bagi pandangan kami untuk dibenarkan atau apalagi dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan konsernya. Bagi kita tentunya mentoleransi ada orang senang model musik rock, ada yang juga model dangdut dan ada model sholawatan, gambus dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hobi dan kesukaan. Saya termasuk tidak suka musik begitu gitu. Saya tidak suka, tapi saya mentolerir orang untuk menontonnya. Jadi kalau ada mungkin pandangan sebagian orang yang menganggap musik itu haram, bagi kami mengatakan musik tidak haram. Oh musik membuat lupa kepada Tuhan, Pak, kepada Allah. Apapun yang membuat lupa juga tidak boleh. Ya. Bahkan bisa musik saja seperti musiknya Rumi itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tergantung pada pola. Jadi apapun yang menyebabkan lupa pada Allah tidak diperbolehkan. Apapun yang mendekatkan kepada Allah itu adalah dianjurkan. Itu berkenaan dengan musik. Jadi perdebatan dengan musik ya kita memperbolehkan. Kalau persoalan campur laki perempuan dan seterusnya itu adalah tidak karena musik, apapun yang bercampur juga tidak boleh. Termasuk yang di sini kita menyoal kenapa ketika mau konser begini tidak ada COVID ya, tapi kalau pas buka bersama kok ada COVID itu. Jadi pas Ramadan tuh ada COVID tuh ya. Ini halal bihalal nggak ada COVID, konser nggak ada COVID, pernikahan nggak ada COVID. Kadang-kadang saya tanya nih kok nggak ada larangan COVID konser gitu ya. Saya kadang-kadang nanyain. Nah, menurut saya berkenaan dengan musik clear lah. Yang ketiga berkenaan dengan kampanye LGBT. Ini yang menjadi perdebatan kita. Saya pikir tadi Bang Novel dan Mas Abu Janda, ya benar ya Abu Janda ya, Mas Abu Janda. Nah, saya manggil Mas ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antar keduanya. Artinya kalau berkenaan dengan mengkampanyekan LGBT sama-sama tidak setuju. Nah, cuman Mas Abu Janda itu percaya dengan nanti EO itu bisa memberikan persyaratan tidak mengkampanyekan, Bang Novel Bamukmin tidak percaya. Itu persoalannya. Ini persoalan kepercayaan. Jadi kita harus percaya yang mana Pak Kiai gitu. Nah, bagi kami adalah 2 hal yang benar. Artinya bisa diantisipasi enggak? Bisa dibikin kontrak enggak kalau mereka mau juga mau di sini. Tapi kalau tidak mau bikin kontrak kekhawatiran seperti begini, Bang Bamukmin itu bisa mungkin terjadi. Tapi saya ingin menjawab dengan Mas Abu Janda. Soal Islam itu bukan siapa duluan dan di mana turunnya Islam, tidak. Paham kepada Islam itu berkenaan dengan pemahaman kepada dalil. Ya, seperti Al-Bukhari juga bukan orang Arab. Tapi bagi kita ada rujukan yang utama, ini harus diluruskan. Yang kedua kita bukan kiblat Arab non Arab. Dalam Islam tidak ada bedanya antara Ajamin dan Arab. Ini biar kita tidak perdebatan etnis ya. Ya tidak perdebatan ras tapi perdebatan kepada sebuah kebenaran. Nah, kalau ini kita berkenaan dengan pemahaman, lepaskanlah ras dan etnis itu biar kita tidak menjadi sentimen. Ini saya pikir perlu kami sampaikan karena nanti ketika eskalasi politik tadi itu naik, kemudian ini berkenaan dengan etnis kita, ini kita bahaya ya. Dan kita sudah memahami dan menganut terhadap
pluralitas etnis itu dan kepercayaan di kita. Oleh karena itu saya pikir kalau toh ini ya, kalau toh mau di sini dipastikan tuh tidak dikibarkan untuk kampanye LGBT-nya. Kalau saya sebagai pribadi atau MUI mengatakan ya nggak usah nonton situ, apa nonton selawatnya aja, ya kan? Kita bikin pengajian itu selera, tapi tidak boleh atas nama selera saya atau saya menganggap itu lebih baik dan lebih dekat kepada keagamaan, kemudian orang lain melarangnya. Sama dengan yang kita lakukan di MUI ya. Kita mengajukan tentang sistem ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Bagi orang yang mau syariah silahkan ke syariah, tapi kita tidak melarang adanya yang konven. Begitu juga aliran musik, ada yang musik ya bernuansa religi, kemudian ada musik yang nuansanya rock, keras. Ini kan selera ya. Saya umpamanya ke lagunya Bang Iwan Fals, itu senang terus. Ebit G ada, saya senang terus gitu. Ya selawatnya Habib Syekh, saya senang terus gitu. Jadi itu soal selera. Nah oleh karena itu berkenaan dengan musik saya pikir nggak perlu kita perdebatkan. Silahkan yang mau konser dan undang-undang kita tidak melarang. Hanya saja jangan sampai tadi melukai moral kita. Menjadi kampanye LGBT. Persoalan orangnya pro LGBT Pak, nggak ada masalah. Artinya kalau Pak boleh Pak ke Arab orang LGBT untuk datang. Ya nggak ada masalah, di sini juga nggak pernah melarang. Mungkin di dalam kita juga banyak yang LGBT. Di dalam kita. Tetapi selamanya ada itu adalah penyakit yang harus kita sayangi mereka untuk disembuhkan. Bukan berarti kita sayangi mereka, dibiarkan. Bukan sayang itu, menjerumuskan loh. Ini pola pikir. Jadi jangan dianggap kalau kita melarang LGBT kemudian kita juga kepingin mereka itu kembali yang benar. Dianggap kita adalah anti kemanusiaan, anti HAM, anti toleransi. Tidak, ini toleransi yang sebenarnya. Kita tahu dia adalah tidak benar, kita luruskan ke jalan yang benar. Dan kita ingin ajak semuanya, jangan berarti orang agama anti LGBT Pak dan seterusnya. Dianggap kita ini adalah orang yang anti kemanusiaan, anti toleransi, tidak. Ini yang paling toleransi menurut saya. Kami juga tidak melakukan kekerasan pada mereka baik secara fisik maupun verbal, tapi kita ngajak pada kebenaran. Nah kita ingin juga negara kita jangan sampai ada orang yang kampanye LGBT. Ngadepin yang ada aja tanpa kampanye kita udah pusing. Ya, apalagi ada orang baru yang banyak penggemar ya. Biasanya masyarakat itu menggemari pada tokohnya itu bisa diikutin, ditiru gitu loh. Kayak baju kan, cara berpakaiannya. Coba orang yang menggemari pada Mas Abu Janda, itu cara pakainya ditiru. Para followernya itu, begitu juga para artis, mungkin Mbak Mukmin juga ditiru. Bang Dery juga bisa tiru para pakaiannya. Jadi banyak yang membuat kita ini terbawa pada mereka. Nah di kita ada namanya saddan lidhari'ah. Maka zina dilarang, bukan zina saja, taqrabu zina, mendekati zina pun dilarang. Itu namanya preventif. Ya. Saya pikir cara preventif yang paling efektif itu seperti apa? Itulah perdebatan malam hari ini.